Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Asmanto. Kemudian untuk prodi yang saya ambil di sini ilmu komunikasi dengan NIM 0507300584. Izin kepada tutor menyampaikan latar belakang saya. Saya juga masih aktif bekerja di PT Kali Raya Sari. Saat ini menjabat sebagai HSE koordinator di perusahaan tersebut yang bergerak di bidang konstruksi. Kemudian untuk tugas satu ini saya akan menjawab izin kepada tutor untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Sebutkan macam-macam term ya. Jadi yang kita ketahui di sini ada 3 macam term yang saya ketahui dalam logika. Yang pertama yang sering kita kenal ya term singular. Biasa disebut menunjuk pada satu objek tertentu saja. Contoh Presiden pertama Republik Indonesia mengacu hanya kepada Insinyur Soekarno-Hatta. Kemudian gunung tertinggi di Indonesia mengacu pada Puncak Jaya. Kemudian term yang kedua biasa dikenal juga dengan term general atau umum. Sering disebut dengan term yang dapat digunakan untuk setiap anggota ya, ataupun tim ya. Contohnya melibatkan manusia, kemudian juga buku, mahasiswa, dan juga setiap kata tersebut merujuk pada semua anggota kelompoknya tanpa membedakan individu. Kemudian yang ketiga, term kolektif. Term kolektif adalah term yang menunjuk pada suatu kumpulan atau kelompok, atau anggota-anggota secara individu seperti tim sepak bola, kemudian keluarga, parlemen. Kemudian ketika digunakan, term ini mengacu pada seluruh kelompok, bukan individu di dalamnya. Kemudian bentuk dan contoh logical fallacy atau sesat pikir ya. Jadi logical fallacy ini adalah sering juga disebut sesat pikir, kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen lemah ya, atau tidak valid, menjadi tidak valid. Berikut salah satu contohnya yang sering dikenal juga, strawman fallacy. Strawman adalah bentuk sesat pikir di mana seorang memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contoh dalam debat ya, pihak pertama berkata pembangunan infrastruktur yang berlebihan bisa merusak lingkungan. Yang kedua, pihak kedua menyimpulkan, jadi kamu tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Nah, itu jadi seolah-olah menyampaikan bahwasannya kamu tidak menyukai dengan sistem pemerintahan yang sekarang. Kemudian falasi berikut beberapa langkah ya yang dilakukan cara menghindari logical fallacy. Yang pertama, berlatih berpikir kritis, selalu bertanya pada analisis ya, informasi sebelum menerima atau menyebarkan berita. Kemudian yang kedua, jaga emosi dan bias pribadi dari mengambil keputusan saat emosi tinggi. Nah, pada saat kita emosi juga tidak disarankan untuk mengambil suatu kesepakatan ya, atau keputusan atau pengaruh persangka pribadi ya. Kemudian yang ketiga, tingkatkan keterampilan logika, pelajari pola-pola pikir yang benar, kenali bentuk-bentuk sesat pikir ya. Kemudian yang keempat, selalu terbuka terhadap pembelajaran, terus belajar dan memperbarui pengetahuan untuk memperluas sudut pandang. Yang kelima, pertahankan sikap skeptis ya. Jangan mudah percaya pada
klaim tanpa bukti yang kuat. Lakukan verifikasi atau pengecekan informasi dari berbagai sumber. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya dengan saya belajar di UT menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam berpikir ke depannya. Terima kasih sebelumnya tutor, izin mengakhiri sesi ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.